Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, terima kasih telah hadir pada rapat evaluasi kita pada hari ini. Saya sangat mengapresiasi kepada para investor yang telah hadir pada rapat hari ini. Tujuan rapat ini adalah untuk mengevaluasi kinerja Bimoli, membahas tantangan yang kita hadapi sekarang, dan memutuskan strategi baru untuk meningkatkan daya saing dan keuntungan perusahaan. Sebelum kita mulai, saya meminta Ibu Sekretaris untuk mencatat seluruh poin penting dalam rapat notulensi pada hari ini, terutama keputusan strategis dan komitmen investasi yang akan disepakati. Baik, Pak. Mari kita mulai dengan laporan keuangan dari Divisi Finance. Silahkan. Baik, Pak, terima kasih. Selamat pagi semua. Pagi. Di sini saya akan menyampaikan laporan keuangan perusahaan kita selama kuartal pertama di tahun ini. Sebagaimana yang sudah saya bagikan laporan keuangan pada kuartal pertama ini, perusahaan kita mengalami defisit sebesar 15%, di mana penurunan ini cukup signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan 15% ini cukup mengkhawatirkan. Bisa dijelaskan faktor utama apa yang menyebabkan defisit sebesar itu? Apakah ada masalah rantai pasokan atau faktor eksternal lainnya? Jadi begini Pak, faktor utama yang menyebabkan perusahaan kita mengalami defisit pada saat ini yaitu karena adanya penurunan penjualan sebesar 23%. Biaya produksi pada saat ini memang relatif stabil, namun penjualan kita menurun secara drastis. Penurunan penjualan sebesar 23% ya katanya. Sebenarnya penurunan penjualan sebesar itu menurut saya sangat signifikan sih untuk produk kebutuhan pokok sejenis minyak goreng ini. Kalau gitu saya ingin tahu lebih lanjut gitu, kenapa penjualannya ini bisa turun sampai angka 23%, turun sebanyak itu. Pesaing kita ini emangnya apakah sedang melakukan sejenis strategi khusus kah atau memang sedang ada perubahan perilaku konsumen? Baik, pertanyaan yang sangat tepat. Mari kita dengarkan penjelasan dari divisi marketing. Tolong jelaskan apa yang sedang terjadi di pasar. Oke, baik Pak. Berdasarkan survei pasar yang kami lakukan, permintaan minyak goreng secara umum sebenarnya masih stabil. Namun, ada dua faktor nih Pak yang mempengaruhi kenapa penjualan minyak kita itu menurun. Yang pertama itu munculnya banyak pesaing baru dengan harga yang lebih murah. Lalu yang kedua itu ada tren kemasan praktis ukuran kecil yang bisa dibawa kemana-mana itu sedang diminati Pak, terutama oleh pelaku UMKM dan konsumen individu. Sementara kan produk kita ini masih fokus pada kemasan yang ukuran besar dan untuk keluarga. Oke, baik, izin ya Pak. Setelah saya mendengar dari setiap konfirmasi dari tiap divisi, jadi masalahnya itu tentang adaptasi terhadap perubahan pasar ya. Jadi berapa lama sih tren ini sudah berlangsung, dan apakah tim marketing ini punya data tentang berapa persennya masa pasar yang beralih ke produk kemasan yang lebih praktis ini? Jadi gini Bu, sebenarnya tren ini mulai signifikan sekitar 8 bulan yang lalu dan terus menguat. Berdasarkan data yang kami punya, sekitar 30% konsumen itu beralih ke kemasan yang lebih kecil, terutama untuk segmen UMKM dan anak kos. Mereka ini cenderung suka mencari produk yang ekonomis dan lebih praktis. Oke, selain ukuran, kira-kira ada nilai tambahkah yang kira-kira ditawarkan oleh pesaing akhir-akhir ini? Lalu apakah produk-produk mereka yang mereka hasilkan ini punya keunggulan lain kah? Seperti teknologi kemasan yang ekonomis praktis atau bahan baku yang berbeda yang sekiranya lebih unggul? Jadi gini Bu, beberapa pesaing juga itu dia mengklaim menggunakan campuran minyak nabati yang lebih sehat. Ya, meskipun tanpa bukti ilmiah yang kuat, tapi di sini tuh perlu ditekankan bahwa Bimoli kita kan terbuat dari minyak kelapa sawit pilihan yang berkualitas tinggi dengan proses penyaringan yang berlapis serta menghasilkan kejernihan dan ketahanan yang lebih baik kan. Nah, jadi tuh kita di sini memiliki keunggulan dari segi kualitas dan kepercayaan konsumen yang sudah kita bangun selama bertahun-tahun. Jadi sekarang menurut saya yang perlu kita lakukan yaitu adalah berinovasi dalam kemasan tanpa mengorbankan kualitas produk yang sudah menjadi andalan kita selama bertahun-tahun. Baik, setelah kita memahami tantangannya, mari kita dengar solusi dari divisi R&D. Apakah ada inovasi untuk mengatasi masalah ini? Baik Pak, berdasarkan analisis pasar dan masukan dari divisi marketing, kami mengusulkan dua solusi. Yang pertama itu meluncurkan kemasan baru berukuran 65 ml yang lebih praktis. Yang kedua, kami akan memodifikasi kemasan baru berukuran 135 ml dengan menambahkan tutup seperti botol kecap ya, untuk memudahkan penuangan. Untuk prototipe-nya sudah saya kirim. Baik Pak, untuk saat ini jika kita menggunakan fasilitas yang ada, kita belum mampu Pak untuk memproduksi kemasan yang baru secara efisien.
kita membutuhkan investasi tambahan Pak. Berdasarkan perhitungan kami, dibutuhkan 5 unit mesin baru dengan total biaya sekitar 10 miliar. Masing-masing harga mesin tersebut itu sekitar 2 miliar. Selain itu, kita juga perlu menambah operator baru Pak, sekitar 2 orang per mesinnya. Jadi saya mohon untuk masukan dari divisi Finance dan SDM, apakah permintaan ini dapat dipenuhi? Investasi 10 miliar ya Pak, cukup besar ya, ini pasti resikonya juga lumayan besar ya. Emang berapa kapasitas produksi yang bisa dihasilkan dengan 5 mesin baru ini? Dan berapa lama waktu balik modalnya ya pasti para investor menginginkan itu, yang diperkirakan jika asumsi penjualannya sesuai target? Baik, dengan 5 mesin baru tersebut, kami bisa memproduksi sekitar 500 unit kemasan kecil per hari. Berdasarkan proyeksi penjualan, kami estimasikan ROI dalam 18 bulan jika target penjualan kita tercapai. Bagaimana dengan tenaga kerja, divisi SDM? Mohon penjelasannya. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Untuk memenuhi kebutuhan operator, kami memiliki 2 opsi. Yang pertama, untuk mengalihfungsikan beberapa karyawan dari divisi R&D yang sudah menyelesaikan proyek pengembangan. Yang kedua, merekrut karyawan baru. Jadi kami merekomendasikan untuk mengkombinasikan keduanya, mengalihfungsikan 2 orang dari R&D dan merekrut 8 karyawan baru. Program pelatihan akan berlangsung selama kurang lebih 3 bulan dengan biaya tambahan sekitar 50 juta rupiah. Pengalihfungsian karyawan sering menimbulkan masalah adaptasi. Apakah tim SDM yakin karyawan dari R&D bisa beradaptasi dengan operasional produksi? Bagaimana sih rencana pelatihannya? Karyawan yang akan dialihfungsikan memiliki latar belakang teknik dan sudah terlibat dalam pengembangan prototipe mesin ini. Jadi, pelatihan akan fokus pada aspek operasional dan keselamatan kerja saja selama 3 minggu secara intensif. Dilanjutkan dengan pendampingan selama 2 bulan, Pak. Baik, selanjutnya dari divisi Finance, bagaimana kemampuan kita untuk membiayai proyek ini? Baik Pak, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa kondisi keuangan perusahaan kita sudah tidak baik. Jadi kami dari divisi Finance hanya mampu mengalokasikan 30% dari total biaya yang sudah dibutuhkan, yaitu sekitar 3 miliar dari 10 miliar. Untuk menutupi kekurangan dana, kami membutuhkan suntikan modal dari para investor sebesar 7 miliar rupiah. Kalau begitu perusahaan kira-kira sudah mempertimbangkan belum opsi leasing untuk mesin-mesin baru? Karena dengan leasing mesin baru ini tuh bisa mengurangi beban investasi awal dan memberikan fleksibilitas kalau ternyata produk barunya itu benar-benar nggak sesuai sama harapan. Ada pertimbangin nggak kira-kira? Oke, untuk itu kami sudah menghitung opsi leasing Bu. Jadi setelah kami hitung, dalam jangka waktu yang panjang biayanya itu 15% lebih tinggi dibandingkan pembelian langsung. Jadi kami memutuskan untuk membeli saja karena kami memperkirakan produk ini akan bertahan selama 5 tahun di pasaran. Begitu. Oke, kalau dari saya Bu, sebelum memutuskan investasinya, saya ingin tahu di dalam emang inovasinya kalau benar-benar bisa meningkatkan penjualan dan untuk divisi perusahaan kita ini. Saya mau tahu di dalam bagaimana sih strategi pemasarannya. Oke, kalau terkait strategi pemasaran, kami beserta tim marketing itu mempunyai strategi multichannel. Dimana yang pertama kami akan fokus pada pemasaran digital yang sedang tren saat ini, terutama di platform e-commerce dan media sosial. Yang kedua, kami akan meluncurkan produk dengan harga promosi Rp5.000 untuk kemasan kecil. Lalu yang ketiga, kita akan memanfaatkan momentum kasus minyak kita yang ternyata minyaknya adalah minyak oplosan. Nah, di situ kita bisa masuk untuk merebut kembali 15% pangsa pasar kita dalam 6 bulan pertama. Cuman di sini kita harus menekankan kualitas dan keamanan produk kita. Strategi digital itu memang penting, tapi gimana sih dengan keadaan pasar tradisional yang masih dominan di Indonesia? Apakah ada strategi khusus untuk penetrasi di warung-warung kecil dan pasar tradisional? Tentu aja Pak, kami bersama tim marketing akan bekerjasama dengan distributor untuk program Bimoli Sahabat UMKM yang menawarkan insentif khusus bagi warung dan pedagang kecil. Kami juga akan mengadakan demo masak di pasar tradisional untuk menunjukkan kualitas dan kepraktisan produk baru kita. Baik, dengan semua informasi yang telah disampaikan, kami membutuhkan suntikan dana sebesar 7 miliar rupiah untuk merealisasikan proyek ini. Apakah dari para investor setuju untuk berinvestasi? Saya tertarik, tapi harus ada beberapa syarat. Yang pertama, syarat pertamanya ialah implementasinya harus dijalankan dengan baik dan harus tepat waktu alias on time. Kedua, strategi pemasarannya juga harus bisa menjangkau semua segmen, dan cuma fokus ke digital doang, tapi harus menjangkau dalam segi offline juga, karena belum tentu semua orang itu tuh tahu gadget, tahu perkembangan teknologi segala macam.
Lalu yang ketiga ini harus ada laporan evaluasi bulanan mengenai perkembangan penjualan perusahaan ini. Jika ketiga syarat ini bisa dipenuhi oleh perusahaan ini, saya bisa diauto berinvestasi sebesar 2,5 miliar rupiah. Kalau saya sih cukup optimis dengan rencana yang terutama setelah melihat prototipe ini. Dan strategi pemasaran saya sih bersedia memberikan 40% dari dana yang dibutuhkan, yakni sekitar 4,9 miliar rupiah. Namun, saya ingin tim manajemen membuat laporan progres mingguan selama 3 bulan pertama implementasi dan memastikan bahwa standar kualitasnya tetap terjaga. Kalau dari kami dari saya bersama, setelah mendengar penjelasan dari pemasaran dan lainnya, saya setuju dengan inovasi ini. Dan oleh usaha kami mungkin berinvestasi sebesar 1,6 miliar rupiah. Namun sama dengan Ibu Samantha, saya juga akan membuat syarat pastinya tetap mengedepankan kualitas produk kita, di mana tetap terjaga meskipun ukurannya mungkin lebih praktis, lebih kecil ya. Jadi kita mengharapkan peningkatan loyalitas pelanggan kita tetap baik kita, walaupun ukurannya lebih kecil, tapi kita dapat mengambil pelanggan yang baru, tapi pelanggan lama juga tetap stay ada di produk kita. Baik, terima kasih atas kepercayaan dari para investor. Total dana yang terkumpul sebesar 9 miliar rupiah, melebihi target kita sebesar 7 miliar. Sebelum kita mengakhiri rapat, saya persilakan sekretaris untuk membacakan hasil notulensi rapat pada hari ini. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Pak CEO atas kesempatannya. Di sini saya sudah membagikan hasil notulensi kepada seluruh undangan rapat pada hari ini, dan saya di sini akan membacakan hasil notulensinya, di mana rapat hari ini telah mengidentifikasi penyebab defisit sebesar 15% pada kuartal pertama di tahun 2025, di mana penurunan penjualan akibat munculnya pesaing baru dan perubahan preferensi konsumen ke kemasan kecil. Sebagai solusi, perusahaan akan meluncurkan kemasan baru ukuran 65 sampai 100 ml dengan inovasi corong, di mana implementasi ini memerlukan investasi sebesar 10 miliar rupiah untuk pembelian 5 unit mesin baru. Perusahaan mampu menyediakan 3 miliar rupiah, sementara sisanya telah disetujui oleh para investor dengan total investasi 9 miliar rupiah, di mana masing-masing itu dari PT Agro Nusantara Group, PT Indopalm Sejahtera, dan PT Sawit Makmur Investama. Kelebihan dana akan dialokasikan untuk memperkuat kampanye pemasaran dan pengembangan varian produk baru. Baik, terima kasih. Saya sangat mengapresiasi diskusi yang produktif ini. Tim manajemen akan segera menyusun jadwal implementasi detail dan membagikannya kepada semua investor dalam 3 hari ke depan. Para investor dipersilakan untuk menandatangani MOU yang telah disiapkan. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Pak CEO atas kesempatannya. Di sini saya sudah membagikan hasil notulensi kepada seluruh undangan rapat pada hari ini, dan saya di sini akan membacakan hasil notulensinya, di mana rapat hari ini telah mengidentifikasi penyebab defisit sebesar 15% pada kuartal pertama di tahun 2025, di mana penurunan penjualan akibat munculnya pesaing baru dan perubahan preferensi konsumen ke kemasan kecil. Sebagai solusi, perusahaan akan meluncurkan kemasan baru ukuran 65 sampai 100 ml dengan inovasi corong, di mana implementasi ini memerlukan investasi sebesar 10 miliar rupiah untuk pembelian 5 unit mesin baru. Perusahaan mampu menyediakan 3 miliar rupiah, sementara sisanya telah disetujui oleh para investor dengan total investasi 9 miliar rupiah, di mana masing-masing itu dari PT Agro Nusantara Group, PT Indopalm Sejahtera, dan PT Sawit Makmur Investama. Kelebihan dana akan dialokasikan untuk memperkuat kampanye pemasaran dan pengembangan varian produk baru. Baik, terima kasih. Saya sangat mengapresiasi diskusi yang produktif ini. Tim manajemen akan segera menyusun jadwal implementasi detail dan membagikannya kepada semua investor dalam 3 hari ke depan. Para investor dipersilakan untuk menandatangani MOU yang telah disiapkan. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.